Pasal ke-35. Bagaimana setan itu jatuh dikala Allah menciptakan gumpalan dari tanah. Maka kembalilah Yesus dari Yerusalem, lalu ia menuju ke padang belantara di belakang Yarden. Maka berkatalah para muridnya yang sedang duduk mengitarinya, "Ya Guru, katakanlah kepada kami, bagaimanakah setan itu jatuh karena kesombongan? Karena kami pernah tahu bahwa dia jatuh disebabkan oleh pembangkangan, dan karena ia selalu menghasut manusia untuk berbuat jahat." Yesus menjawab, "Dikala Allah menciptakan gumpalan dari tanah, kemudian meninggalkannya 25.000 tahun tanpa mengerjakan sesuatu yang lain. Tahulah setan yang berkedudukan sebagai imam dan kepala dari para malaikat itu dengan kecerdasan yang besar yang dimilikinya, bahwa Allah akan mengambil dari gumpalan itu 144.000 orang bergelar dengan gerakan nubuat beserta Rasul Allah yang telah diciptakan rohnya sebelum segala sesuatu yang lain dengan 60.000 tahun. Dari itu dia, setan marah, maka dihasutnyalah para malaikat. Katanya, "Lihatlah, pada suatu hari Allah akan menghendaki supaya kita sujud untuk tanah ini. Dan oleh karenanya renungkanlah bahwa kita ini adalah roh dan tidak layak kita berbuat demikian itu." Dari itu banyak yang telah meninggalkan Allah. Karena itu Allah berfirman pada suatu hari di waktu para malaikat telah berkumpul semuanya. Firman Allah, "Semua yang telah memilih aku sebagai Tuhannya harus segera sujud kepada segumpal tanah ini." Maka sujudlah untuk dia mereka yang telah mencintai Allah. Adapun setan beserta mereka yang seperti dia, maka mereka berkata, "Ya Tuhan, sesungguhnya kami ini adalah roh. Dari itu bukanlah dari keadilan kami bersujud untuk tanah ini." Dan ketika setan mengatakan demikian itu, maka rupanya berubah menjadi kejam dan menakutkan. Dan para pengikutnya menjadi jelek, karena Allah telah menghilangkan kecantikan yang ia hiasi mereka dengannya ketika mereka diciptakan, disebabkan pembangkangan itu. Maka ketika para malaikat suci itu mengangkat kepala dari bersujud, maka terlihatlah oleh mereka sangat buruknya wajah setan yang telah berubah menakutkan itu. Dan tersungkurlah pengikut-pengikut setan ke bumi dengan ketakutan. Di waktu itu berkatalah setan, "Ya Allah, Tuhan, Engkau menjadikan aku begini jelek karena kezaliman. Akan tetapi aku rela dengan itu, karena aku mau membatalkan segala yang telah Kau perbuat." Lalu berkatalah setan-setan yang lain, "Janganlah engkau panggil dia Tuhan, wahai bintang pagi, karena Engkau sendiri adalah Tuhan." Di saat itu berfirmanlah Allah kepada pengikut-pengikut setan, "Tobatlah kalian, lalu akuilah bahwa sesungguhnya aku Allah penciptamu." Mereka menjawab, "Kami tobat daripada bersujud kepadamu, karena Engkau tidak adil." Tetapi setan itu berlaku adil, tiada berdosa, dan dialah Tuhan kami. Ketika itu Allah berfirman, "Enyahlah kalian dari depanku, wahai kamu yang terkutuk, tidak ada padaku lagi rahmat untuk kalian." Dan ketika pergi, meludahlah setan kepada gumpalan tanah itu. Lalu Jibril membuang ludah itu beserta sedikit dari tanah, sehingga karena itu manusia mempunyai pusat di perutnya. Pasal ke-36. Barang siapa yang tidak sembahyang, maka dia itu lebih jahat dari setan. Syahdan, maka sangat terperanjatlah para murid itu dari kebangkangan malaikat. Di waktu itu Yesus mengatakan, "Sesungguhnya aku katakan kepadamu, barang siapa yang tidak sembahyang, maka dia itu lebih jahat dari setan. Dan dia akan ditimpa oleh sisaan yang lebih besar. Karena setan itu sebelum keruntuhannya tidak mempunyai teladan perihal masalah takut. Pun Allah tidak mengutus kepadanya seorang rasul yang mengajak dia untuk bertobat. Tetapi umat manusia di mana para nabi seluruhnya telah datang, kecuali Rasul Allah yang akan datang sesudahku, karena Allah menghendaki demikian itu, sehingga aku mempersiapkan jalannya. Manusia hidup dalam sembrono tanpa sedikit rasa takut, seakan-akan tidak ada Tuhan,
padahal telah ada pada mereka contoh-contoh yang tak terbilang tentang keadilan Allah. Maka tentang manusia-manusia semacam itulah Nabi Daud berkata, orang dungu itu berkata dalam hatinya, tiada Tuhan. Karena itu mereka menjadi perusuh dan telah menjadi najis dengan tidak adanya seorang pun di antara mereka yang berbuat kebajikan. Sembahyanglah tanpa putus-putusnya agar kamu dikaruniai, wahai murid-muridku. Karena barang siapa mencari, pasti akan menemukan. Dan barang siapa mengetuk pintu, pasti akan dibukakan baginya. Dan barang siapa memohon, pasti dia akan diberi. Dan janganlah kamu pandang dalam sembahyangmu itu pada banyaknya kata-kata. Karena Allah memandang kepada hati, sebagaimana yang difirmankan kepada Nabi Sulaiman. Ya hambaku, berikanlah hatimu kepadaku. Demi Allah, sesungguhnya aku katakan kepadamu, bahwa orang-orang yang munafik itu banyak sembahyang di segala sudut negeri agar mereka dilihat khalayak ramai dan dianggap orang-orang kudus. Akan tetapi hati mereka penuh dengan kejahatan. Mereka itu tidak sungguh-sungguh dalam segala yang dicarinya. Maka adalah satu keharusan agar engkau ikhlas dalam sembahyangmu jika engkau ingin sembahyangmu itu diterima oleh Allah. Dan katakanlah kepadaku, siapa yang pergi menghadap untuk berbicara dengan seorang hakim Romawi atau Herodes yang tujuannya tidak dipusatkan kepada yang ia ingin hadapi atau kepada sesuatu yang ingin ia minta daripadanya? Tidak ada sama sekali. Dan jika seorang manusia berbuat demikian untuk berbicara dengan seorang manusia, maka bagaimanakah seharusnya ia berbuat jika ia akan berbicara kepada Allah? Lalu ia akan memohon daripadanya rahmat karena dosa-dosanya serta bersyukur kepadanya atas segala karunia. Sebenarnya aku katakan kepadamu bahwa yang mendirikan sembahyang itu adalah sedikit. Dari sebab itu kekuasaan setan masih tetap ada atas mereka. Karena Allah tidak menyukai mereka yang memujanya hanya dengan bibir mereka. Yang memohon di bait Allah akan rahmat dengan bibir mereka. Akan tetapi hati mereka meneriakkan keadilan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Nabi Yesaya, jauhkanlah masyarakat yang berat atas bahuki ini, karena mereka menghormati aku hanya di bibir, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Sesungguhnya aku katakan kepadamu, bahwa seseorang yang pergi untuk sembahyang yang tanpa fikiran, dia itu sama saja memperolok-olok Allah. Siapa yang pergi untuk berbicara dengan Herodes, tetapi ia membalikkan belakangnya kepadanya dan memuji Pilatus hakim yang dibenci oleh Herodes sampai mati itu di depannya? Tidak ada sama sekali. Akan tetapi, seorang yang pergi untuk sembahyang dengan tidak mempersiapkan dirinya, tidak kurang perbuatannya daripada itu. Dan ia memberikan belakangnya kepada Allah dan mukanya kepada setan. Karena di dalam hatinya ada kecondongan kepada dosa yang ia belum tobat daripadanya. Apabila ada seorang berbuat salah kepadamu, kemudian ia berkata dengan bibirnya, "Maafkanlah aku," lalu dia memukul engkau dengan kedua tangannya, maka bagaimanakah engkau akan memaafkannya? Begitulah Allah akan merahmati mereka yang mengatakan hanya dengan bibir-bibir, "Ya Tuhan, kasihanilah kami." Sedang hati mereka menginginkan dosa dan merencanakan perbuatan dosa-dosa yang baru.